Halo guys, balik lagi sama gue Abai dari Drop Visual. Kalian apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini, aduh, gue mau ngasih lihat review kalian. Seberapa awet 6400 setelah pemakaian 4 tahun. Selama pemakaian 4 tahun tuh kira-kira seberapa awet sih si Sony A6400 ini? Oke, jangan mana-mana. Stay tune di Drop Visual. 4 tahun pakai Sony A6400, apakah masih layak di 2025? Ya, APS-C ini sebenarnya udah banyak banget pengembangan dari 6400, mulai dari 6700, ZV-10e, semua tuh udah dikembangkan APS-C ini. Sampai terakhir ada FX30. FX30 the best, the maximum yang mentok dari APS-C. Tapi kenapa sih orang-orang sebagian menghindari APS-C dan lebih prefer sama full frame? Gue sendiri kenapa alasan gue ngambil 6400 ini? Karena gue rasa ini tuh compact, dia kecil dan pocketable. Sangat bisa disesuaikan. Banyak interupsi guys. Menurut gue 6400 ini compact, dia kecil dan lebih simple lah menurut gue. Ini lebih simple. Penggunaannya juga mudah, terus untuk para pemula yang emang mau start fotografi, videografi, ini udah bisa hybrid, bisa foto, bisa video, bisa kalian sesuaikan sendiri. Makanya kenapa gue ambil ini, karena dia bisa hybrid juga gitu. Ini tuh gue beli tahun 2021, kalau nggak salah bulan Oktober juga. Jadi bulan Oktober 2021, gue memutuskan untuk membeli Sony A6400. Sebelumnya kamera gue adalah Canon 3000D, yang mana mirrorless pengembangan terakhir dari seri 3000 ya tahun 2019, beli 2018. Terus gue kemudian memutuskan untuk mengganti A6400. Selama 4 tahun kira-kira sejauh ini nggak ada masalah, karena gue alhamdulillah orangnya cukup apik sama barang. Jadi ini juga udah berapa kali sih disewa sama temen juga, alhamdulillah masih aman. Untuk sensor, dia punya sensor yang banyak, kan kalian udah tau lah spesifikasinya. Gue cuman mengambil experience dari 6400 ini. Kira-kira gimana sih rasanya pakai 6400 selama 4 tahun. Ya kalau dari segi S-Log, dia udah ada S-Log. 6400 sudah ada S-Log. A72 pun belum ada S-Log gitu. Kayak yang sedang direcord sekarang pakai A72, dia nggak punya S-Log. Dan ini udah ada S-Log, dan ya untuk S-Log awal ini masih udah terbilang oke banget untuk S-Log pertama gitu. Ya ini cukup untuk traveling, bahkan kalian buat pekerja profesional sebuah fotografi dan videografi pun ini udah oke. Ekspektasi gua waktu memakai ini adalah karena gua awalnya ngeliat temen pada udah pakai 6400 semua tuh waktu tahun 2020. Sekarang mereka udah upgrade sih, cuman gue masih nyaman sama PSC ini, jadi gue merasa ini masih bisa dikembangkan. Gue melihat potensi extra fine dari sebuah JPEG, sebuah S-Log 3 yang maksimal, dia punya S-Gamut Cine 3 juga, terus hasilnya emang tajam dan emang bisa menghasilkan sebuah warna yang sangat-sangat keluar. Jadi sebenarnya 6400 ini masih jadi primadona lah. Ini gue udah bantai berapa freelance, berapa pekerjaan juga. Kalian bisa lihat contohnya beberapa video yang gue pakai APS-C 6400 ini. Dan menurut gue masih cukup compact di tahun 2025 ini. Gue masih seneng banget pakai ini. Karena emang dia kecil dan emang simple. Terus dia hasilnya juga maksimal. Kalau bisa dibilang dia kecil-kecil cabai rawit lah. Ya kalau dibilang layar sekarang pada udah bisa flip ke samping, ya kalau ini masih flip seperti ini guys. Jadi ya nggak banyak yang bisa dilakukan soal layar lah. Tapi dia bisa mirrorless, bisa dibalik. Kalau A72 belum bisa, tapi A73 udah bisa kayak gini. Kayak menurut gue ini compact. Menurut gue masih belum tertinggal zaman juga. Masih oke banget buat dipakai di 2025. Feeling jujur gue ya, karena gue pakai ini udah 4 tahun dan aman-aman aja. Dia punya ya port mic eksternal, Wi-Fi, ada NFC juga. Tapi dia nggak ada buat input headset. Jadi ya mungkin agak PR aja kalau misalnya ini ya harus make sure dulu suara audionya semuanya aman gitu. Ya sensor APS-C-nya 24,2 MP,
Exmor CMOS menghasilkan foto tajam yang natural. Gua kasih lihat contohnya yang tajam kayak foto model yang kemarin. Nah ini dia gua kasih lihat. Ya burst modenya juga dia 11 fps. Cocok untuk menangkap momen seperti olahraga atau wildlife. Gua ada beberapa contohnya yang kayak foto olahraga dan video olahraga dari 6400 ini. Harga masuk akal ya, gue waktu itu tahun 2021 belinya 10 juta dan itu termasuk murah banget, under retail. Sedangkan harga-harga di store pada umumnya itu masih di 13, masih di 14 juta. Tapi gue di 10 juta udah bisa dapetin 6400 ini. Sama kameranya, lensanya juga gue pakai 35mm yang OSS dari Sony juga 118. Jadi kalau misalnya kalian pemula, kalian mau mulai ngambil kamera, ya gua rasa ini pilihan yang tepat sih. Sebuah APS-C 6400 ini harganya masih masuk budget dan fitur udah oke banget. Tracking fokusnya juga udah banyak banget. Dia udah bisa 4K, 30 fps, dia udah S-Log dan SLG, ya slow motion hingga 120 fps. Menurut gua worth it sih, 120 fps di Full HD. Kalian bisa sih ngulik ini. Gua pertama kali pakai ini juga masih agak kebingungan karena gue user Canon sebelumnya. Jadi sekarang gue pindah ke Sony karena Sony itu simple dan dia punya beberapa ISO ganjil yang mungkin kita perlunya di ISO ganjil itu gitu. Kadang kalau di ISO Canon pun itu loncatnya agak jauh, nah di sini dia bisa disesuaikan dengan ISO ganjil masing-masingnya gitu. 4K-nya juga tajam dan hasilnya juga maksimal menurut gue. Ya port konektivitas yang lengkap. Ya udah ngantuk ya, denger dongeng nih. Nah jadi menurut kalian gimana? Apakah ini worth it di 2025? Boleh tulis di kolom komentar, oke? Soalnya ini masih banyak yang make sih di 2025, masih banyak yang baru beli fresh baru. Dan orang lebih memilih beli baru daripada beli second karena emang worth it itu. Harganya juga gak beda jauh yang second sama yang baru. Jadi gue saranin kalau misalnya kamu beli APS-C 6400 sih mending beli baru aja. Jadi ya kalau misalnya kalian nyari APS-C bisa 64, 67 atau bisa sekaligus di FX30 atau A7C juga worth it. Oke, mungkin sekian video dari gua. Terima kasih buat semua yang udah nonton, semoga bisa bermanfaat. Kalau misalnya kalian ada ide, masukan konten, boleh tulis di kolom komentar karena gua pasti akan baca. Thank you buat semua yang udah nonton. Gua Abai dari Visual, gua izin pamit. See you in another next video. Bye-bye. YouTuber apa? YouTuber perintis.